Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romi Ananda Teras dengan NIM 22100-261 kelas 2B akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah etika dan keterampilan profesional akuntan. Etika dan keterampilan profesi akuntansi. Setiap profesi akuntansi tentunya memiliki etika yang harus dipatuhi. Etika profesi merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang bekerja secara profesional. Etika profesi mengambil peranan penting dalam kebenaran dan kejujuran atas kegiatan yang dilakukan. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang dibutuhkan latihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus bagi akuntan. Seorang akuntan harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik. Prinsip-prinsip etik profesi akuntansi terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan sesuai dengan standar profesional dan sesuai dengan standar teknis. Bagian pertama yaitu analisis kasus. Pada analisis kasus kali ini, saya mengambil kasus dari PT Dutasari Citra Laras. Dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras, Direktur Utama PT Dutasari Maxfud Suroso disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaannya yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar 40 miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal dalam hasil audit sebenarnya PT Dutasari Citra Laras meraup untung sebesar 28 miliar rupiah. Audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menemukan kerugian proyek mekanikal elektrik pada pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau bisa disingkat P3SON. Sebesar 40 miliar termasuk dana proyek mekanikal elektronik untuk pekerjaan P3SON. Saat memulai proses audit menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu terletak pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan, yang berarti data-data keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Padahal saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian. Namun setelah diperiksa KPK, data itu menyebutkan ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar 28 miliar. Data itu berbeda dengan hasil perhitungan menggunakan data transaksi PT Dutasari Citra Laras. Hasil audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menyimpulkan adanya temuan dana termasuk perusahaan yang kurang dari angka yang seharusnya. Bahwa total dana yang masuk ke PT DCL seharusnya 162 miliar rupiah. Namun, dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT DCL bahwa dana yang masuk hanya 122 miliar rupiah. Dari hasil audit ditemukan adanya minus sebesar 40 miliar rupiah. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami perusahaan. Dilihat dari kasus rekayasa laporan keuangan ini, jika dikaitkan dengan teori etika, maka kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika
sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar dalam kasus ini adalah egoisme etis. Egoisme etis ini adalah tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri. Yang kedua, yaitu pelanggaran terhadap etika profesi yang dilakukan oleh PT Dutasari Citra Laras. Pelanggaran terhadap etika profesi yang telah dilakukan merupakan masalah yang sering ditemukan dalam dunia profesi akuntansi, yaitu pelanggaran terhadap rekayasa laporan keuangan. Yang ketiga yaitu dampak manipulasi laporan keuangan. Dampak manipulasi laporan keuangan perusahaan ingin menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Otomatis yang merasa dirugikan itu adalah para investor-investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Tidak hanya para investor, perusahaan juga dapat menerima dampaknya, yakni hilangnya kepercayaan kepada perusahaan dan merugikan negara. Serta yang terakhir, yaitu solusi. Solusi dari saya ialah agar pemerintah mempertegas hukuman bagi para pelaku dan melakukan tes kepada seorang calon akuntan maupun audit secara ketat tanpa adanya campur tangan dari pihak luar manapun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih juga telah mendengarkan presentasi ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih.